Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da, la hawla wa la quwwata illa billah. Kita sudah berbicara tentang kalimat Bismillahirrahmanirrahim, huruf dan angkanya, bahwa Al-Quran itu ada huruf, ada angka. Kalimat, huruf menyusun kalimat, kalimat-kalimat terangkai menjadi ayat, dan ayat-ayat itu dihiasi dengan berbagai angka. 30 juz, 114 surat, masing-masing surat memiliki angka nominal, jumlah ayat, dan sebagainya. Bahkan kalimat Allah, kalimat Ar-Rahman, kalimat Ar-Rahim bisa dihitung, semuanya adalah dengan angka. Maka kemudian muncul sebuah pertanyaan, mengapa penting untuk membicarakan Al-Quran dengan basis angka dan hurufnya? Terdapat sebuah hadis dari Rasulullah Muhammad SAW, mengqara'a harfan, barang siapa yang membaca Al-Quran itu harfan, membaca satu huruf, harfan, satu huruf, min kitabillah, dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, falahu hasanatun, maka bagi orang yang membaca satu huruf itu terdapat satu kebaikan, satu kebajikan. Bisa diartikan mendapat satu pahala. Wal hasanatu, dan setiap satu pahala itu bi'isri amsalihah, diberikan balasan pelipat gandaan sampai 10 kali. Artinya setiap membaca satu huruf dari Al-Quran diberikan pahala atau dipahalai sebesar 10. La aqulu, dan tidaklah aku Rasulullah Muhammad SAW mengatakan bahwa alif lam mim harfan. Kalimat alif lam mim itu satu huruf, tidak. Tetapi walakin alifun harfun, tetapi bahwa huruf alif dalam kalimat alif lam mim itu dihitung satu huruf. Walamun harfun, dan juga huruf lam di situ satu huruf. Wa mimun harfun, dan huruf mim adalah satu huruf. Sehingga kalimat alif lam mim itu terdiri dari 3 huruf. Kalau satu huruf 10 derajat pahala, maka kalimat alif lam mim mendapatkan 30 derajat pahala. Itu kalau kita bersandar pada hadis ini. Kalau kita punya pikiran nakal, itu kan begini. Alif itu kalau dirangkai kalimat, dipisahkan dari huruf satu persatu. Alif itu alif, lam, fa. Lam itu lam, alif, mim. Mim, mim, ya, mim. Artinya ada 3 kali 3. Ada 9 huruf. Tentu saja ini bisa saya bilang pikiran nakal. Jadi yang semula pahalanya itu 3 kali 10 menjadi 9 kali 10, yang awalnya 30 menjadi 90, kan begitu. Dan ini ya mungkin saja bisa jadi seperti itu cara Allah memberikan balasan, yang memang balasan pahala dari Allah itu sebenarnya tidak bisa kita hitung secara nominal itu. Jadi paling tidak pernyataan itu bisa mengingatkan kita untuk apa? Untuk tidak menyembelihkan Al-Quran. Tidak menyembelihkan Al-Quran sebagai hanya sebuah huruf atau sebuah angka. Dan juga tidak menganggap ada bagian dari Al-Quran yang tanpa makna. Misalnya kita membaca surat yang ke-50, yaitu surat Qaf. Diawali dengan Qaf. Dan ulama sepakat bahwa fawatihus suar, huruf-huruf pembuka surat, entah itu Qaf, Nun, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Yasin, Toha, itu kesepakatannya adalah wallahu alam bimurad. Jadi hanya Allah saja yang mengetahui maknanya. Walaupun ada sebagian ahli tafsir yang berani menafsirkan dengan penafsiran mereka. Tetapi kesepakatannya adalah bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menafsirkan itu secara tepat. Apa maknanya sesungguhnya tidak ada yang tahu. Tetapi kenapa seperti itu? Yang jelas bahwa
membaca Al-Quran harfan itu diberikan pahala, entah tahu maknanya entah tidak, karena toh ada huruf yang tidak diketahui maknanya. Artinya membaca Al-Quran itu tahu maknanya atau tidak, ini berpahala, dan setiap membaca pasti diberikan pahala. Nah, jadi persoalan ada pahalanya itulah inti dari rahasia dalam ibadah ritual dalam ajaran Islam. Agama tanpa ibadah ritual bukan agama namanya. Setiap agama yang disebut agama harus ada ibadah ritual. Tetapi yang punya ibadah ritual paling sesuai dan paling runtut, paling linear dengan kitab sucinya adalah Islam. Bukan saya mengatakan karena subjektif saya sebagai muslim, tidak. Tapi banyak agama-agama non-muslim lain yang ritualnya itu tidak ada di dalam kitab sucinya. Sementara dalam Islam, kitab suci selalu terkait dengan ibadah ritual. Dan juga karena ada keterkaitan antara kalam suci dengan ibadah ritual, maka harus ada mercusuar, harus ada sya'airillah, harus ada syiar-syiar Allah, monumen-monumen yang diabadikan di dunia ini. Contoh yang pernah disebutkan Rasulullah terkait dengan Hajarul Aswad, batu hitam. Apa sih makna sebuah batu? Tetapi kan Rasulullah menyentuh batu itu. Karena Rasulullah menyentuh, maka kemudian para sahabat ikut menyentuh. Sayyidina Umar bin Khattab bahkan mengatakan seandainya Rasulullah tidak menyentuhmu, maka aku pun tidak akan menyentuhmu. Nah, kemudian disampaikan dalam hadis juga bahwa Hajar Aswad itu berasal dari yakut di surga. Awalnya putih, kemudian menjadi hitam. Karena apa? Karena menyerap dosa-dosa manusia yang menyentuhnya, orang yang menjauhnya, bahkan orang yang berkiblat kepadanya, dosanya terserap menjadi batu hitam. Artinya penyerapan dosa, pengampunan dosa ini juga adalah pahala. Artinya ketika orang menyentuh Hajar Aswad yang hanya sebuah batu itu, maka itu dipahalai, diberikan pahala. Cara memperoleh pahalanya adalah dengan melakukan ritual yang dicontohkan Nabi, yaitu mencium Hajar Aswad. Yang dicium merupakan min sya'airillah, bagian dari syiar-syiar Allah itu. Maka disebutkan juga dalam hadis yang lain bahwa Hajar Aswad itu salah satu fungsinya menjadi lidah dan dua mata, yang dengannya itu akan berbicara, bersaksi kelak di hari kiamat. Siapa saja yang pernah menyentuhnya, berkiblat kepadanya, siapa saja yang menganggap itu sebagai satu kebenaran, sumber kebenaran, simbol kebenaran. Ada makam Ibrahim juga. Makam Ibrahim itu jejak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian untuk memberikan tanda ritual di situ, maka kemudian ada perintah bahwa orang yang selesai tawaf mengelilingi Ka'bah disunahkan untuk bersolat di belakang makam Ibrahim. Ini juga ritual. Dua-duanya itu sebagai bukti, sebagai tanda kebenaran dari Islam yang mengkaitkan antara perintah suci Allah di dalam Al-Quran dengan praktek ibadah ritual. Dan ini untuk bisa saling menjaga. Ibadah ritual itu menjaga kebenaran dan keabadian Al-Quran. Sementara Al-Quran itu juga membutuhkan ibadah ritual sebagai aplikasi, sebagai pengejawantahan dari fungsi kitab suci itu. Nah, jadi kitab suci itu menjadi kitab yang hidup karena adanya ibadah ritual. Nah, orang yang melaksanakan ibadah ritual dalam rangka menjaga Al-Quran ini, maka dia mendapatkan pahala atau dipahalai gitu. Nah, dengan terkaitnya syairillah, tanda-tanda syiar Allah, kemudian terkaitnya umat Islam dengan ibadah ritual, maka akhirnya syairillah, tanda-tanda yang diberikan Allah di muka bumi sebagai tanda-tandanya, sebagai ayat-ayatnya, sebagai mercusuarnya, ini dapat terpelihara sebagaimana juga terpeliharanya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dijaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Penjagaan itu melalui beberapa sarana, di antaranya adalah dengan praktek ibadah ritual
dan juga dengan tanda-tanda, simbol-simbol, mercusuar, syiar-syiar atau ayat-ayat Allah dalam bentuk ornamen-ornamen, dalam bentuk monumen-monumen dan sebagainya. Itu adalah bagian dari bagian dari cara penjagaan. Artinya huruf qaf itu menjadi tidak bermakna kalau tidak menjadi sarana untuk dibaca sebagai ibadah ritual, maka akan hilang. Kalau makam Ibrahim itu tidak ada sunnah sholat di belakangnya, bisa jadi makam Ibrahim juga akan hilang. Kalau Rasulullah tidak pernah mencium Hajar Aswad, bisa jadi Hajar Aswad akan hilang dari sejarah. Artinya keterkaitan antara kitab suci dengan ritual ibadah, dengan monumen-monumen ini harus selalu ada. Kalau sebagian antaranya menjadi tidak ada, maka akan runtuh kesucian suatu agama. Gitu. Nah, kalau qaf itu tidak diberikan pahala dalam membacanya, huruf qaf, huruf nun, huruf alif lam mim, kok tidak ada pahala untuk membacanya? Ya bisa jadi hilang, huruf itu akan hilang. Maka walaupun maknanya tidak diketahui, tapi karena membaca diberikan pahala, satu hurufnya itu diberikan 10 derajat, 10 kebagusan, akhirnya huruf itu masih tetap terjaga. Ini huruf, apalagi Al-Quran yang sedemikian besar, sedemikian banyak itu. Sehingga Al-Quran itu ya tentu saja tidak bisa terpelihara tanpa memelihara bekas atau monumen-monumen, asar-asar yang terkait dengan Al-Quran, yang disebutkan oleh Al-Quran, makam Ibrahim, Ka'bah, kemudian Baitul Atiq dan sebagainya. Semuanya yang disebut dengan Al-Quran itu adalah sebagai monumen penjagaan dari kitab suci itu. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ada ayatnya di situ bahwa dan jadikanlah sebagian dari tempat berdirinya Nabi Ibrahim itu sebagai tempat untuk sholat. Ini diperintahkan di dalam Al-Quran, makam Ibrahimnya ada, bentuk ibadah ritualnya juga ada. Maka akhirnya dapatlah kita katakan bahwa pemeliharaan Al-Quran itu mengharuskan pemeliharaan terhadap hal-hal yang terkait dengan Al-Quran itu sendiri. Kalau ada ibadah ritual sholat yang diperintahkan oleh Al-Quran, maka harus ada masjid yang dibangun untuk melaksanakan sholat. Kalau masjidnya sudah dibangun, maka orang-orang yang membangunnya, orang-orang di sekitarnya itu juga harus meramaikan masjid itu dengan bentuk sholat berjamaah. Maka ada ulama yang menyatakan bahwa sholat berjamaah 5 waktu bagi laki-laki adalah wajib. Karena ini adalah untuk memelihara monumen dalam bentuk masjid. Memelihara masjid itu dalam kerangka, dengan ibadah ritualnya, dalam kerangka menjaga yang memerintahkan, sarana yang memerintahkan bangun masjid, yaitu ayat-ayat Al-Quran. Ini semuanya harus tetap ada ila yaumil qiyamah. Kalau sebagian tidak ada, maka akan menjadi runtuh konteks penjagaan itu. Maka selama seorang muslim itu masih menegakkan ibadah ritualnya dengan meyakini sebagai perintah Allah dan selalu memelihara monumen-monumen yang ada di bumi ini, monumen-monumen Allah yang diwujudkan atau disebutkan dalam Al-Quran dipelihara dengan ibadah ritual, maka insya Allah orangnya selamat, agamanya juga tetap terpelihara ila yaumil qiyamah. Demikian, semoga bermanfaat. Walafu minkum, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.